Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Bulan ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya dari para penjajah. Hal tersebut mengingatkan kita untuk bermuhasabah, berintrospeksi diri, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ajba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas atau orang yang sukses adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah atau orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta hanya berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah, jika suatu bangsa ingin sukses, maka sudah seharusnya lah kita mengintrospeksi diri bagaimana perjuangan para ulama terdahulu beserta para santrinya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Perlu diketahui bahwa para pahlawan tidak hanya raga yang mereka korbankan, akan tetapi jiwa, tenaga, fikiran, semua mereka kerahkan demi merdekanya bangsa kita. Pernahkah kita berpikir bahwa apa yang kita makan hari ini, yang kita nikmati seperti sekarang ini adalah jerih payah kita? Tidak selalu begitu. Mungkin kita di sini semua pernah menikmati air kelapa, tapi pernahkah kita berpikir apakah kita pernah menanamnya? Kalau kita berhitung dengan umur kita, sepertinya kita tidak pernah menanam pohon kelapa. Sedangkan yang menanam adalah orang-orang tua kita dulu, dan kitalah yang menikmatinya. Begitu pula dengan kemerdekaan bangsa kita ini. Kita mungkin hanya menikmatinya, sementara orang-orang tua kita dulu yang berjuang bukan hanya dengan hartanya, mereka berjuang dengan mencucurkan keringat, dengan gelinang air mata, bergelimang dengan darah, bahkan nyawa taruhannya. Dan bisa jadi
orang-orang kita dulu belum sempat menikmati yang namanya kemerdekaan. Kita yang tidak berjuang justru menikmatinya. Maka sudah seharusnya kita bersyukur atas nikmat Allah yang terbesar ini. Karena kemerdekaan adalah pintu gerbang emas untuk menuju kepada kemajuan bangsa ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita negara ini insya Allah sudah aman sentosa. Insya Allah sudah sangat jauh lebih baik daripada kondisi 78 tahun yang lalu. Maka sudah seharusnya lah kita berterima kasih atas jasa-jasa para pahlawan kita terdahulu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada para pahlawan, para pendahulu kita, maka sesungguhnya ia juga tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Sebagai wujud terima kasih kita kepada para perjuang terdahulu, kita harus merawatnya dan menjaga persatuan bangsa kita yang sudah dicapai oleh para pendahulu kita. Bagaimana cara kita menjaganya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang kamulah semuanya kepada tali Allah, yaitu berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 103. Dalam ayat ini setidaknya ada dua perintah. Perintah yang pertama adalah kewajiban berjamaah, dan perintah yang kedua adalah larangan bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar kata berjamaah, tapi seringkali pula kita memahaminya adalah berjamaah sholat. Padahal tidak. Segala amal kebaikan saatnya berjamaah. Memang sering sholat sebagai contoh berjamaah, karena memang sholat adalah pimpinannya ibadah. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat adalah pimpinannya ibadah. Sholat cerminannya ibadah. Manakala sholat kita baik, maka ibadah-ibadah lain dianggap baik, walaupun mungkin belum baik. Tetapi dari kerangka berpikir sholat ini, maka sesungguhnya semua kewajiban wajib berjamaah, baik secara fikih maupun sunnah. Sambil contoh misalnya ayat Allah yang ada di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-104 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kalian semua, saya ulangi, ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang, kepada manusia, kepada satu kaum. Dan hendaklah di antara kalian semua. Ayat ini tidak menunjuk untukmu, tidak, tapi untuk kamu semua, untuk kalian semua. Maka di sini jelas menunjukkan ayat ini adalah ayat kewajiban untuk berjamaah. Dengan kata lain, berorganisasi atau berkelompok. Untuk apa? Mengajak kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ini wajib. Ayat berikutnya juga begitu. Ayat 110 misalnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini diawali dengan kalimat kuntum, mengandung fi'il amar, fi'il perintah. Di mana kalau ayat ini mengandung fi'il perintah, maka hukumnya adalah wajib, wajib dilaksanakan. Jadilah, kun
tum. Tum itu domir dari kalian semua. Ayat ini tidak mengatakan kuntu atau mungkin kunta, tapi kuntum, kamu semua. Kuntum, jadilah kamu semua sebaik-baik umat. Umat yang seperti apa? Yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Ada 3 indikasi yang harus ada kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik: mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. 3 perintah ini bisa kita laksanakan kalau kita bisa berjamaah. Dengan kata lain, kita harus bersatu. Orang-orang dulu, para pendahulu kita, para pahlawan kita bersatu demi menegakkan yang namanya kemerdekaan. Walhasil di dalamnya harus diisi dengan kebaikan-kebaikan untuk menjaga, merawat kemerdekaan bangsa ini. Maka syaratnya adalah bersatu atau berjamaah. Itulah pentingnya yang mewajibkan berjamaah, hukumnya wajib. Syarat yang lain, kenapa kita harus berjamaah? Umar bin Khattab mengatakan, la Islam illa jamaah, la jamaah illa imamah, la imamah illa to'ah, la to'ah illa ikhlas. Bukan Islam, tidak disebut Islam kalau tidak berjamaah, dan bukan berjamaah kalau tidak ada imamah, bukan pemimpin kalau tidak ada ketaatan, dan bukan ketaatan kalau tidak ada keikhlasan. Maka mari kita bangun landasan negeri ini dimulai dari amal kebaikan kita ketika kita beribadah seikhlas-ikhlasnya. Kalau pondasi ibadah kita ikhlas, maka yang muncul adalah ketaatan, bukan ketakutan semi yang hanya pura-pura saja ketika berada di depan pimpinan kita. Itu namanya ketakutan semi. Yang harus ada adalah keikhlasan. Dan keikhlasan inilah yang membangun adanya ketaatan. Kalau semua hadir berangkat dari ketaatan, maka muncullah kepemimpinan, imamah yang diridhoi Allah. Dan dengan adanya imamah yang diridhoi Allah, maka lahirlah jamaah yang kuat, jamaah yang bersatu. Dan inilah yang disebut Islam. Maka benar kalau Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah pada tali Allah, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Karena serigala akan mencari kambing yang lepas dari kelompoknya. Ketika kambing bersatu, serigala takut. Tapi kalau ada satu yang lepas, menjadi sasaran serigala. Maka benar kalau ada ungkapan mengatakan man khuraja anit tu'ati wa faraqal jama'ata famata mata maitatan jahiliyah. Barang siapa keluar dari taatnya, barang siapa keluar dari jamaahnya, dan kemudian ia mati, maka matinya mati jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, mestinya kita sudah terlambat kalau kita harus membangun jamaah. Karena kewajibannya adalah dari dulu, 14 abad yang lalu. Tapi daripada terlambat, daripada tidak sama sekali, maka sudah saatnya kita berjamaah untuk membangun satu kebaikan. Mustahil kalau kebaikan dibangun dengan bercerai-berai. Di sisi lain, yang namanya keburukan sekarang dibangun dengan berjamaah. Tidak ada keburukan yang sendirian. Kelitih berjamaah, begal berjamaah, merampok berjamaah, minum minuman keras berjamaah, berjudi berjamaah, zina berjamaah. Mana mungkin kita mencegah kemungkaran dengan sendirian? Kita sudah saatnya berjamaah. Kalau kita keluar dari kelompoknya, keluar dari jamaahnya, akan menjadi sasaran, menjadi target serigala-serigala yang haus dengan kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Dan sekarang yang sedang merebak adalah fenomena LGBT, lesbian,
gay, bisex, dan transgender. Dulu pernah ada di zaman Nabi Lut. Awalnya hanya 2 orang. Merasa enak, nikmat, dilanjut bertambah anggotanya menjadi 4 orang, 8 orang, 16 orang, 32, 64, 128, dan seterusnya hingga Allah mengirimkan Nabi yang mulia, Nabi Lut. Tidak tanggung-tanggung, dari 50 kota yang ada di Yordania, 5 kota diantaranya dihancurkan oleh Allah gara-gara LGBT, dan sekarang terpendam dalam-dalam di lautan mati. Habis mestinya. Tapi kenapa sekarang muncul lagi dan mulai merebak? Sejak tahun 2013 yang awalnya hanya 5 negara, sekarang sudah lebih dari 50 negara. Yang awalnya hanya 2 orang, sekarang komunitasnya lebih dari 150.000 orang. Mudah-mudahan negara kita tidak masuk dalam daftar 50 negara yang menghalalkan LGBT. Tapi faktanya, realitanya, coba tengok anak-anak kita sudah masuk pada lingkungan anak-anak SMA yang mulai terkena virus LGBT. Mungkin lepas dari pantauan kita, mungkin ada di perangkat gadget-gadget anak kita, mungkin juga di istri kita. Sekali-kali kita pantau, ada satu aplikasi yang sangat subur untuk menumbuhkan adanya virus LGBT. Ada virusnya. Bahkan film-film yang harus bisa masuk dalam box office, syaratnya harus ada adegan LGBT. Naudzubillah min dzalik. Anak-anak kita yang kita beri uang saku untuk jajan atau untuk infak, untuk sodako, sering merasa keberatan. Kita pun mungkin merasa keberatan kalau harus sodako, tapi kenyataannya uang jajannya kadang digunakan untuk berlangganan film-film yang mengandung unsur LGBT. Nah, untuk memberantas itu semua mustahil kita sendirian, harus berjamaah. Kita bangun 2 hal, berjamaah dalam kebaikan, berjamaah di dalam mencegah kemungkaran. Sepertinya itu dulu yang baru kita laksanakan dalam rangka menjaga, merawat, dan mengisi kemerdekaan sebagai tanda syukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada para pendahulu kita yang sudah mencapai cita-citanya, mewujudkan kemerdekaannya, dan kita sekarang harus berjuang mengisi kemerdekaan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada satu kewajiban yang senantiasa tidak boleh dilupakan, yaitu menjaga diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Jadi kalau ada anjuran, bahkan kewajiban berjamaah, mulailah kita berjamaah dari keluarga kita. Nanti melebar kepada masyarakat setingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya.
tapi jamaah keluarga harus kuat. Bagaimana jamaah keluarga kuat? Diri kita pun harus kuat. Karena kita punya kewajiban menjaga selain diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita. Seberapa kekuatan kita menjaga istri dan anak-anak kita, seberapa kesempatan yang kita punya hingga bisa mendampingi, mengawal istri dan anak-anak kita. Karena kalau lengah saja, sedikit saja kita lengah, bisa jadi istri kita, mungkin anak-anak kita menjadi sasaran serigala-serigala yang haus dengan kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Maka marilah kita kuatkan keluarga kita. Kalau keluarga rumah tangga kita sudah kuat, kuatkan masyarakat kita. Kalau dari masyarakat sudah kuat, insya Allah hadirin, apa yang Allah janjikan, negara kita bisa menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Negara yang dirahmati Allah, negara yang selalu dilindungi Allah. Dengan kata lain, menjadi negara yang sakinah. Sakinah adalah bahagia, tapi harus melalui ujian yang besar. Kita sudah merasakannya, walaupun mungkin belum melaluinya atau akan ketemu ujian lagi. Itu satu keharusan yang harus kita lalui agar mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang sejati, yang disebut sakinah. Mungkin ada orang bahagia tapi tidak melalui ujian, itu bukan sakinah. Hanya kebahagiaan biasa, indahnya tidak seberapa, tapi indah yang sesungguhnya adalah sakinah setelah melalui badai yang sangat besar. Mudah-mudahan kita mampu menghadapinya dan mengatasinya atas ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. أشهد أن
على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله